baru akan diberangkatkan kereta api Mataram. Kereta api Progo tiba di stasiun Cirebon, Perujakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Sekarang ini saya sedang berada di kota Jakarta dan tepatnya berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta teman-teman. Sekarang jam 21.50 malam. Ini saya sudah berada di depan pintu masuk utama di stasiun Pasar Senen, Jakarta ya. Jadi hari ini saya mau balik ke Jogja dari Jakarta, naik kereta yang bisa dibilang dulu sangat tidak worth it dipandang sebelah mata karena duduknya 32 berhadapan, harganya mahal. Tapi sekarang ini menjadi kereta yang paling worth it untuk dinaiki dari Jakarta menuju Jogja, jam keberangkatan paling malam teman-teman, karena keretanya udah pakai kereta new generation kelas ekonomi, yaitu kereta api Progo. Seperti apa perjalanan saya menggunakan kereta api Progo malam hari ini? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Terus saja ada pengumuman, sekarang jam 21.55, kereta api Bogowonto belum bisa berangkat karena ada Rinja di Bekasi teman-teman. Jadi ada sesuatu nih di Bekasi. Harusnya Bogowonto udah berangkat tapi sampai sekarang ini masih belum bisa berangkat teman-teman. Dan di jalur 1 ada kereta api Mataram yang berangkatnya jam 10:05. Selamat malam, kami informasikan bagi penumpang kereta api Progo dengan tujuan stasiun akhir Lempuyang. Kita turun menuju peron jalur 4 sepertinya, kalau nggak jalur 3. Sekarang di stasiun Pasar Senen sudah ada eskalator untuk naik turun ya. Jadi yang dulunya terjal banget tangganya, sekarang sudah dikasih eskalator. Meskipun masih ada tangga yang lumayan terjal tapi nggak begitu panjang. Nanti kita naik lagi pakai eskalator. Jadi kalau dulu emang nggak ada eskalatornya, sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas eskalator di stasiun Pasar Senen. Tapi emang ini masih jadi PR sih, kalau bawa koper gede, ngangkatnya juga lumayan berat. Jam 22:08, ini masih ada kereta api Bogowonto yang belum bisa berangkat dari stasiun Pasar Senen teman-teman. Harusnya 21:40 ya, kalau nggak 45 ya. Bogowonto sudah berangkat. Dan informasinya hari ini ada Rinja, ada tiang LRA yang rubuh, tiang untuk kabel-kabel KRL yang rubuh di Bekasi. Jadi kereta-kereta masih ada antrian di stasiun Jatinegara menuju ke arah Bekasi teman-teman. Yang dari Gambir pun juga masih ada tertahan kayak Taksaka, Purwojaya dan lain-lain. Jadi ini Bogowonto masih belum bisa berangkat. Progo nanti berangkatnya nggak tahu bakal telat atau enggak. Jam 22:55 ya. Dan di jalur 1 juga masih ada kereta api Mataram yang harusnya juga sudah berangkat pada jam 22:05. Di jalur 1 juga ada kereta api Mataram belum bisa berangkat. Harusnya ini berangkatnya di belakangnya di depannya Progo, di belakangnya Bogowonto. Mataram masih tertahan di jalur 1, jadi ini antriannya bakal banyak banget. Sekarang jam 22:09, Mataram masih terlambat sekitar 4 menit, Bogowonto sudah terlambat hampir 15 menit lebih, hampir setengah jam. Saya sudah berada di peron jalur 3 stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ini di samping saya sudah ada rangkaian kereta api Progo yang malam ini saya naiki teman-teman menuju ke arah Lempuyangan, Yogyakarta ya. Keberangkatan awal dari stasiun Pasar Senen, Jakarta nanti jam 22:55. Dulu kereta api Progo ini menjadi kereta yang kayaknya paling tidak worth it untuk dinaiki karena harganya mahal dan duduknya 32 berhadapan seperti kereta api Sri Tanjung, Kahuripan, Airlangga, Bengawan teman-teman.
dan sekarang sudah di-upgrade jadi kereta ekonomi new generation stainless steel, pintunya otomatis. Dalamnya udah kayak eksekutif pokoknya, cakep banget. Kereta api Progo ini upgrade-nya gila-gilaan sih. Dari kursi tegak berhadapan duduknya 32, langsung upgrade-nya ke stainless steel teman-teman. Ekonomi new generation, pintu otomatis pakai tombol, jadi lebih mewah pokoknya, udah kayak kereta eksekutif. Ini kereta ekonomi new generation yang paling worth it untuk dinaiki di tahun-tahun sekarang. Nah, nantinya bakal banyak replacement kereta-kereta ekonomi yang bakal diganti sarananya, armadanya menjadi kereta ekonomi yang new generation seperti Progo ini. Karena emang kereta-kereta baru ini masih diproduksi di Inka, jadi masih belum selesai semua. Makanya masih ada kereta-kereta yang belum, mungkin nggak enak gitu ya. Jadi masih bertahap lah, bakal di-upgrade teman-teman. Lokomotif yang berdinas pada malam hari ini yang menarik rangkaian kereta api Progo yang saya naiki adalah lokomotif seri CC201 tahun 92, nomor urut 14 ya, CC201 9214 Dipo Induk Cipinang. Biasanya kalau Progo emang dikasihnya lokomotifnya CC201 sih, jarang banget pakai CC203. Dan di jalur 1 ini masih ada kereta api Mataram. Sekarang jam 22:16 masih belum bisa berangkat juga teman-teman. Ini Mataram tumben banget pakai lokomotif CC206. Biasanya pakai CC203. Pakai lokomotifnya CC206 1370 CPN di Pinang juga. Dan yang lebih parah lagi di jalur 4 juga masih belum bisa berangkat ya. Kereta api Bogowonto. Tujuan akhirnya ke Yogyakarta teman-teman. Lempuyangan juga deh. Jadi ada dua kereta yang tujuannya ke Lempuyangan tapi masih belum berangkat dan masih berjejer. Ada Bogowonto dan ada Progo. Kalau kereta api Mataram itu tujuan akhirnya ke Solo Balapan tapi juga lewat Jogja. Nah, ini juga kereta api Bogowonto sampai saat ini masih belum bisa diberangkatkan. Pakai lokomotif seri CC201 juga 8320 di Induk PWT Purwokerto. Ini harusnya berangkat jam 21:40 kalau nggak 45 ya, saya detailnya kurang hafal. Ada di depannya kereta api Mataram. Kereta api Mataram jam 22:05 dan kereta api Progo jam 22:55 teman-teman. Harusnya Mataram dan Bogowonto ini sudah berangkat dari tadi. Tadi ada informasi kalau ada rinja atau halangan yang menghalangi rel kereta akhirnya tidak bisa dilalui jalur keretanya. Pada tiang LAA, tiang listriknya KRL itu rubuh, jadi relnya nggak bisa dilewati teman-teman. Masih banyak kereta-kereta yang tertahan juga di Jatinegara dan di Gambir yang harusnya sudah berangkat, jadi belum berangkat teman-teman. Makanya di stasiun Pasar Senen pun juga ini masih ngumpul, menumpuk keretanya belum bisa diberangkatkan semua. Nah, untuk kereta api Mataram ini rangkaiannya menggunakan kereta premium stainless steel yang kursinya separuhnya menghadap searah laju kereta, di tengahnya berhadapan, dan separuhnya lagi agak mundur teman-teman, atau berlawanan arah kereta. Dan kita nggak bakal bisa nebak kursi-kursi yang searah laju kereta itu yang nomor berapa. Nah, itu kan ada yang kursi arah mundur ya, madep ke belakang ya, karena masih pakai kereta ekonomi stainless steel, ekonomi premium, keretanya mengarah ke sana. Pada excited banget penumpang-penumpang yang biasanya naik Progo, agak aneh. Sekarang jadi bagus. Ini pakai tombol tes, tinggal pencet, buka sendiri, nanti terus pintunya bakal nutup sendiri, jadi udah nggak usah capek-capek lagi buka tutup pintu. Dan untuk sambungannya ini juga pakai sambungan tipe akordeon yang tebel banget, jadi menambah kekedapan suara di dalam kabin kereta. Sambungan akordeon, pintu otomatis, semua ketutup, jadi makin kedap suara pokoknya. Di dalam kereta tuh, wah anteng banget, sunyi banget, apalagi kereta baru tuh, nutup sendiri ya. Jadi tinggal jalan, buka, pencet buka, tinggal aja, nanti nutup sendiri pintunya. Jadi udah nggak perlu buka tutup pintu satu-satu. Ini sudah mulai rame penumpang yang menuju ke arah kereta api Progo teman-teman. Dan bisa dibilang okupansinya Progo ini sekarang jadi trennya bagus banget ya. Meskipun weekdays, sekarang hari Selasa ya. Iya, hari Selasa sekarang. Sekarang hari Selasa. Ini tapi saya lihat penumpangnya lumayan ramai teman-teman. Nggak kosong-kosong banget. Penuh di ekonomi 1-2 lebih penuh lagi, padat. Saya duduk di ekonomi 6 itu lebih ke belakang. Tadi waktu pertama masuk emang kosong banget, terus saya tinggal ngevlog keluar, pas balik udah rame, penumpangnya udah rame, hampir 50% terisi lah.
meskipun nggak semuanya terisi penuh ya. Cuman kalau misalkan weekend dipastikan ada pengumuman. Tapi kalau weekend Progo ini bisa dipastikan tiketnya habis teman-teman, karena worth it banget dari Jakarta ke Jogja. Itu kalau misalkan kita mau langsung ya PJKA, pulang Jumat atau berangkat Jumat malam pulang kerja, kan keberangkatannya Progo ini dari Pasar Senen jam 22 lebih 55 menit, jam 11 malam kurang 5 menit. Jadi enak banget kan, pulang kerja nggak langsung ke stasiun, masih bisa mandi, makan, siap-siap, baru ke stasiun, naik ke kereta udah new generation, tinggal tidur, udah istirahat di dalam kereta sampai di Jogja jam 7 pagi hari Sabtunya. Jadi bisa dipakai buat pulang Jumat kembali Ahad. Cuman kalau kereta api Progo yang dari Lempuyangan itu jadwal keberangkatannya masih belum bisa diberangkatkan sampai sekarang. Bogowonto udah telat banyak banget, Mataram juga telat. Progo di tulisan masih on time karena berangkatnya masih 20 menitan lagi, tapi jelas telat karena ini masih dua kereta ini harusnya di depan di depan Progo masih belum bisa berangkat teman-teman. Otomatis kita juga bakal ngantri, kayaknya bakal telat sih. Jadi kalau kereta api Progo dari Jogja, dari Lempuyangan, keberangkatan awalnya jam 12.00 jam berangkatnya. Nah itu tiba di Jakarta sekitar jam 9 malam, istirahat bentar, jam 11 balik lagi menuju ke arah Jogja. Jadi Progo itu keretanya cuma satu ini aja, rangkaiannya bolak-balik, jadi nggak ada dua rangkaian kereta. Di perjalanan kali ini saya juga nggak sendirian, saya masih sama Pak Hikari. Lagi sibuk memantau Bogowonto yang belum berangkat. Sibuk memantau rintangan jalan yang menghambat semua kereta di sini sekarang. Ngetem di Pasar Senen guys. Ngetem ya tiga-tiganya. Bogowonto, Progo, sebelahnya Mataram. Mantep kan. Kita nggak tahu nih berangkat jam berapa. Katanya mungkin jam 5 katanya baru berangkat katanya. Jam 5 pagi baru berangkat, ngawur. Semoga aja segera teratasi ya rintangan jalannya yang membuat relnya tertutup dan tidak bisa dilalui kereta. Jadi bisa satu persatu mulai terurai, keretanya mulai berangkat dan tidak telat terlalu banyak. Oke, kita tunggu saja. Ini juga udah mulai ngantuk-ngantuk banget karena tadi seharian ikut catering KAI ya, diundang sama KAI untuk naik KLB. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas kalau yang belum nonton videonya. Pasar Senen full kereta masih tertahan tidak bisa berangkat. Mataram menggunakan lokomotif CC206 jam 23 lebih 17 sudah terlambat 1 jam ya kereta api Mataram. Lalu ada di tengah ada lokomotif, nggak tahu lokomotif apa, Progo, dan di sana jalur 4 ada lagi Bogowonto teman-teman. Jadi kalau 4 jalur jajar langsung cakep banget di foto, udah kayak Dipo. Jadi kita masih ketahan, Progo pun juga belum bisa berangkat ya. Harusnya yang berangkat kalau sesuai jadwal Bogowonto dulu, Mataram baru Progo urutannya. Oh, ini lokomotifnya berangkat nih. A few moments later. Tetapi Bogowonto pada proklamasi berada di rangkaian kereta, kami persilakan Anda untuk segera naik jalur 4. Tetapi Bogowonto siap untuk digerakkan kembali. Bogowonto jam 23 lebih 23 menit berangkat duluan teman-teman. Akhirnya sudah bisa diberangkatkan, sepertinya sebentar lagi akan berangkat satu persatu. 23 lebih 32.
Bogowonto sudah terlambat 2 jam. Kita baru terlambat 1 jam. Sopo anjir dari sok kenal. Nah, di sana ada rangkaian kereta api Tawang Jaya baru dilansir teman-teman. Harusnya juga sudah berangkat karena tadi penuh. Lokomotifnya RNB coy. Lokomotifnya pakai RNB dong. Lokomotif CC201 8348 di Poinduk Sidotopo yang punya keunikan khusus, ciri khas. Kalau CC201 yang ini tuh hidung miring kayak CC203. Berbeda dengan lokomotif CC201 yang ini. Ini kan CC201 pasti kotak ya. Tapi kalau CC201 yang ini agak spesial teman-teman. Unik banget karena punya bentuk seperti CC203 hidung miring. Jam 00.19, jam 12:19 ini baru akan diberangkatkan kereta api Mataram tujuan Solo Balapan. Terlambat sudah 2 jam lebih 10 menitan ya. 2 jam lebih 5 menit. Orang deh 2 jam lebih 15 menit Mataram. Nggak tahu nih nanti Progo berangkatnya jam berapa. Masih jam segini loh. Kereta makannya Mataram rame. Udah semboyan. Mohon maaf ya Kak. Terima kasih Mbak. Atas keterlambatannya mohon maaf ya. Kita dapat kompensasi keterlambatan Aqua 330 mili ya, keterlambatan 1 jam dari jadwal keberangkatan. 2 jam ya, hampir 2 jam, 1,5 jam atau 2 jam ya, kayaknya 1 jam ya mungkin terhitungnya, tapi baru kebagi ke belakang. Kayaknya mbaknya tadi udah bagi di depan. Lumayan lah dapat minum.
berhenti di stasiun Jatinegara, teman-teman. Ini numpuk keretanya. Di sini ada kereta api Argo Parahyangan. Argo Parahyangan juga masih tertahan, belum berangkat. Ini sepertinya juga menuju ke arah Bandung ya. Di jalur 1 ada kereta api Argo Muria, teman-teman. Ternyata Argo Muria jalur 1 arah ke sana, Argo Parahyangan jalur 3 arah ke sana. Jalur 2 kosong, kemungkinan dipakai kereta dari arah timur menuju barat yang menuju ke arah Gambir ya. Jadi bisa dibilang ini jalurnya full di stasiun Jatinegara. Jam 3:11 kita berangkat dari stasiun Jatinegara. Antrian keretanya banyak banget, dan kita kayaknya ngalah sama yang eksekutif juga tadi, teman-teman. Jam 3:30 pagi. Sekarang perjalanan kereta api Progo tiba di stasiun Bekasi, teman-teman. Kita baru sampai Bekasi. Ternyata penumpangnya juga banyak yang naik dari depan di stasiun Bekasi. Tadi udah sempat ketiduran lama banget di kereta kayaknya. Dari jam berapa ya waktu sampai di Jatinegara tuh sekitar jam 1. Bangun-bangun kok masih di Jatinegara juga ternyata. Ada kereta yang masuk di jalur apa ya sana ya? Jalur 4. Kita baru sampai Bekasi, teman-teman. Perjalanan masih jauh. Dan setelah dari Bekasi ini nanti kereta api Progo udah nggak berhenti-berhenti lagi kayak di Cikarang, Haurgelis dan lainnya, teman-teman. Langsung ke Cirebon. Jadi termasuk cepat sebenarnya Progo ini keretanya. Tadi kita baru saja melintas melewati lokasi kejadian ambruknya tiang LAA ya. Tadi sudah dibenerin.
sudah bisa dilalui kereta dari dua arah. Kita berangkat dari stasiun Bekasi. Ini adalah fasilitas toilet kereta ekonomi New Generation di kereta api Progo. Ini kelihatan kayak bukan toilet ekonomi ya, mewah banget, bersih banget, terus modern banget ya. Ini adalah toilet kereta ekonomi di kereta New Generation yang stainless steel. Jadi semua kereta ekonomi yang baru, yang New Generation itu toiletnya emang sama persis dengan yang ada di kereta eksekutif teman-teman, nggak ada bedanya. Klosetnya juga sudah menggunakan kloset duduk semua, jadi udah nggak ada lagi kloset jongkok. Di sini ada hand grip untuk pegangan, terus ada kayak semacam meja gitu bentuk L ya, bisa buat taruh tas di sana, kayak mungkin barang-barang lain. Ada cermin yang gede banget, ini ada 3 buat ngaca. Terus di sini ada wastafel untuk cuci tangannya. Ini airnya mengalir deras. Ada aksen lampu di sini, jadi menambah kesan mewah di toiletnya. Terus ada tisu, tong sampah. Di sana ada, ini buat apa ya? Buat flash atau buat apa ya? Flashnya juga di sana sih. Terus ada cebokan. Terus yang saya suka di sini sekarang dikasih kayak karpet biar nggak licin teman-teman. Di toilet kereta New Generation ini keren sih ini. Dulu nggak ada pertama keluar. Dan yang paling baru adalah keran untuk cuci kaki atau buat kalau misalkan teman-teman mau wudhu, foot washer. Jadi ini ada khusus keran di bawah sini, foot washer. Jadi ada 2 keran ya. Ini untuk wastafel, yang ini untuk kaki, foot washer. Kita praktekin ya. Saya mau wudhu. Sama di sini ada capstock. Jadi capstocknya modelnya dia adalah capstock yang kayak gini. Dia harus ditekan, terus dikasih pakaian atau tas atau yang lainnya biar dia kebuka, kalau nggak bakal balik ketutup lagi. Jadi toiletnya udah mewah banget, bersih, wangi, dan bisa digunakan dengan nyaman teman-teman. Dan juga toiletnya juga sudah bisa digunakan untuk BAB ya selama perjalanan kereta, karena toiletnya udah ada penampungan seperti septic tanknya, jadi kotoran kita nggak bakal langsung jatuh mengotori rel.
Suasana di dalam kereta api Progo New Generation kelas ekonomi ini sunyi banget teman-teman, nggak kedengeran keludak-keludak dari rel ya. Berisik dari rel, roda kereta tuh nggak kedengeran sama sekali, nggak masuk ke dalam kabin. Kita melaju di kecepatan 80 km per jam. Cuman emang agak berisik pas waktu lewat wesel perpindahan jalur di stasiun sama jembatan sih. Tapi berisiknya nggak berisik banget. Ini bisa didengerin aja. Sunyi banget di dalam kabin kereta. Sekarang 85 km per jam. Kenapa kok sunyi banget? Karena sebenarnya kereta ini didesain bisa melesat melaju di kecepatan 120 km per jam. Cuman kereta api Progo, meskipun sudah mendapatkan rangkaian kereta New Generation, ini masih mengikuti kecepatan normal pada operasional yang masih menggunakan kereta ekonomi lamanya. Kalau Progo yang lama itu emang kecepatan maksimalnya 90 km per jam saja. Jadi kereta New Gen-nya ini juga masih kecepatan maksimalnya 90 km per jam saja. Jadi bisa dibilang ya batas maksimalnya 120 cuma dipakai lari 90 km, 85 km per jam. Ya anteng banget sih. Jadi nyaman banget, goncangannya minim, terus nggak begitu berisik. Cuman berisiknya ya pas lewat kondisi rel yang nggak begitu halus sama pas jembatan. Tapi nggak sampai bener-bener yang berisik kalau kayak kita naik kereta ekonomi yang lainnya. Jam 6 lebih 12 menit ya tadi berhenti, sekarang 6.13. Kereta api Progo tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Terlambat sekitar 4 jam seperti teman-teman dari jadwal aslinya. Kita harusnya di Cirebon ini jam 2. Sekarang jam 2 lebih 8 harusnya tiba di Cirebon. Sekarang 6.13 baru tiba di Cirebon. Ini bertemu dengan kereta api Parcel Tengah ya. Di stasiun Cirebon ini berhentinya normal harusnya sekitar 10 menitan teman-teman. Nanti nggak tahu ya ini bakal berangkatnya awal atau tetap berhenti normal 10 menit. Karena masih ada proses pengisian air ya, air setiap tangki keretanya untuk toilet, karena perjalanan kita masih jauh sekali. Untuk sarana kereta api Progo saat ini sudah di-upgrade menggunakan kereta ekonomi New Generation tahun 2024 ya, K3. Ini di ekonomi 7. Kodenya K3, K3 artinya kereta ekonomi, 0 artinya tidak berpenggerak alias harus ditarik lokomotif. 24 artinya tahun 2024, kereta ini buatan tahun 2024. 59 urutan nomor 59 di tahun 2024 di pokok kepemilikannya Yogyakarta. Tapi ini belum ditulis mulai dinasnya, MD-nya masih kosong. Dan kita langsung mau berangkat lagi teman-teman setelah berhenti kurang lebih 3 menit. Oke, kita naik. Kayaknya tuh harusnya nggak perlu naik ke atas deh. Oh, selangnya soalnya di atas ya. Harusnya ngisi airnya tuh bisa dari sini nih. Pipa-pipa airnya, selangnya bisa dicolokin di sini nih. Oke, kita berangkat dari Cirebon. Jam 6 lebih 17.
menit kereta api Progo sekarang tiba di stasiun Purwokerto, teman-teman. Terlambat sekitar 4 jam ya sepertinya ya, dari jadwal yang seharusnya 4 jam kurang lah. Yang turun juga lumayan banyak, dan ada rangkaian kereta api Serayu yang ada di jalur 1, kayaknya baru tiba di Purwokerto. Masih sekitar 2,5 jaman lagi ya sampai di Jogja. Kira-kira sampai Jogja kemungkinan jam 10 atau jam setengah 11-an siang. Sekarang ini saya sedang berada di kereta makan kereta api Progo New Generation ya, kereta ekonomi, tapi kereta makannya sudah semewah ini, teman-teman. Ya, dan kereta makan ini juga udah banyak banget kursi-kursi dan meja makannya dibandingkan yang lainnya. Tadi ramai banget penumpangnya, pada nyari sarapan karena kita terlambat dan belum sarapan. Terus yang saya suka dari kereta makan yang baru ini, jendelanya lebar banget ya. Jadi kita bisa kulineran sambil menikmati pemandangan alam yang bagus banget. Apalagi kalau lihat pemandangan wilayah Purwokerto pas pagi hari dan sore hari kayak gini, teman-teman. Jadi bisa lihat sawah hijau, gunung-gunung, dan lain-lain. Kacanya lebar banget kayak panoramik. Sekarang jam 8:55 kereta api Progo tiba di stasiun Gombong di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Terlambat sekitar 4 jam ya, 3 jam 45 menit atau 3 jam 50 ya. Harusnya jam 5:15 tiba di stasiun Gombong. Wih, ada rombongan anak TK. Banyak banget. Mau naik joglo ya? Rombongan anak TK naik kereta, guys.
kompensasi dari PT KAI atas keterlambatan perjalanan kereta api. Kemarin waktu masih terlambat sekitar 1 jam dikasih air mineral 330 ml. Terus berangkat dari ini di Pasar Senen kayaknya kemarin ngasihnya. Terus berangkat dari Pasar Senen kita masih antri lagi di Jatinegara. Nah dari Jatinegara itu udah mulai 2 jam lebih lah ya. Itu mulai dibagikan snack, makanan ringan berupa Malkis dan air mineral yang 600 ml teman-teman. Nah nanti kalau misalkan keterlambatannya lebih dari 5 jam bakal dikasih kompensasi makanan berat dan air mineral lagi. Cuman karena kita masih keterlambatannya belum sampai 5 jam lebih, kita cuma mendapatkan snack, makanan ringan, air 600 ml dan ada yang 330 ml. Ya lumayan lah ya. Ini aja masih utuh. Itu masih utuh semua tuh di penumpang belakang. Untuk kereta api Progo New Generation ini, rangkaian kereta ekonomi, desainnya sama seperti kereta eksekutif. Jadi interiornya tuh mirip banget sama kereta eksekutif. Bahkan kursinya bisa saya bilang ini gede banget, tebal banget kayak kelas eksekutif ya. Cuman emang untuk sandarannya, kemiringannya itu tidak semiring seperti kereta ekonomi yang New Generation, tapi versi modifikasi yang kursinya cuman biru kayak kereta api Dharma Wangsa, Berantas, dan lain-lain. Kalau yang pakai stainless steel buatan Inka, ini kemiringan kursinya nggak bisa miring banget, meskipun sebenarnya bisa direbahin ya. Dan untuk posisi kaki, ruang kaki di bawah ini juga agak tricky teman-teman. Jadi kalau buat selonjoran itu kalau yang versinya Inka ini kepetok sama angka kursi. Jadi kaki kita yang kanan ini nggak bisa masuk, tapi yang kiri bisa selonjoran. Jadi kurang nyaman. Dan dibandingkan dengan yang versi modifikasi New Gen, modifikasi dari Balai Asa Manggarai, itu kalau buat selonjoran lebih enak lagi, lebih nyaman lagi, karena kayak lebih apa ya, space ruangnya itu kayak lebih luas gitu loh rasanya ya. Sandarannya lebih miring ke belakang, space antar kursinya lebih kayak luas, terus kita bisa selonjoran dengan nyaman. Cuman interiornya emang lebih mewah yang New Gen versi Inka ini dibandingkan yang modifikasi. Ditambah lagi kekedapan suara dan antengnya kereta di dalam kabin kereta ini lebih nyaman yang New Gen versi Inka dibandingkan yang modifikasi. Kalau modifikasi biasanya lebih berisik. Dan rak bagasinya juga lebih besar untuk yang versi Inka ya, stainless steel. Kalau yang versi New Gen modifikasi, yang ekonomi, rak bagasinya agak sempit. Jadi kalau buat koper-koper besar itu bahaya kalau misalkan naruhnya salah, bisa jatuh nanti ngelain penumpang lain. Lalu untuk yang New Gen versi Inka ini juga AC-nya dingin banget. Sama sih sebenarnya yang New Gen versi modifikasi juga AC-nya dingin. Cuman kalau yang versi Inka pintu otomatis dan ada panel LED di depan untuk informasi kedatangan, kecepatan, suhu, dan lain-lainnya. Tapi kalau yang untuk versi modifikasi, pintunya masih pintu geser dan tidak ada panel LED yang lebih modern. Kesannya jadi kayak lebih modern aja sih kalau yang versi Inka. Nah sebenarnya untuk semua kereta ekonomi New Generation itu kursinya sudah searah laju kereta semua ya teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi kursi yang menghadap mundur, nggak ada lagi kursi yang berhadapan. Bahkan kursinya bisa diputar sesuai dengan arah laju kereta ataupun dibuat berhadapan seperti ini. Kalau misalkan berpergiannya rombongan, jadi nggak usah khawatir lagi pilih kursi nomor berapa yang bakal dapat kursi mundur ataupun berhadapan, karena udah nggak ada di kereta ekonomi New Generation. Dan kadang ada yang bilang kalau misalkan naik versi New Gen yang Inka ini kita dapat jendela yang full ratapan ya, tapi menurut saya ini nggak full ratapan banget sih, karena kita bisa ngintip ini, malah jendelanya lebih kelihatan full, bukan bener-bener kehalang sama tembok ratapan. Jadi masih aman-aman aja sih. Ini saya duduk di 13A, dapat kayak tulang jendela, tapi ini kita masih bisa lihat pemandangan dengan leluasa karena jendelanya juga luas. Dan perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Wates, ini sudah masuk di wilayah Yogyakarta. Sebentar lagi kita akan tiba di Lempuyangan, masih sekitar 25 menitan lah ya. Dan untuk fasilitas lainnya, selain kursi yang bisa direbahin, di reclining, diputar arahnya, kita juga bisa mendapatkan versi colokan yang universal. Kalau untuk yang versi stainless steel ya, New Gen stainless steel, ini bisa pakai colokan kaki 3 maupun colokan kaki 2 untuk charger. Dan ada saku yang lumayan dalam dan tebel, lebar untuk barang di depan setiap kursi.
Lalu kalau yang Yujen versi Inka itu di tengah-tengah antar kursi itu ada colokan port USB untuk ngecas handphone yang tanpa kepala charger. Jadi langsung pakai kabel aja. Kalau yang versi modifikasi yang dari Baleasa itu nggak ada colokan kaki 3 universal ataupun colokan yang di tengah-tengah kursi pakai USB. Untuk harga kereta api Progo, tarifnya kalau weekdays biasanya 270.000, kalau weekend 300.000. Jadi sekarang saat ini cuman tampil satu harga saja, nggak ada pilihan harga-harga yang lain teman-teman. Dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Lempuyangan Yogyakarta. Ini saya ngecek untuk besok, sisa 2 kursi. Gila, Progo semakin diminati dan udah kayak Bengawan ya. Weekdays pun bakal habis tarifnya kayak Bengawan tuh. Ini aja sisa 2 kursi loh, dan hari ini Progo full teman-teman, penumpangnya rame banget, nggak banyak kursi yang kosong. Jadi meskipun teman-teman beli tarif kereta api Progo, misalkan muncul banyak subpas ada pilihan harganya ya. Kalau sekarang kan cuma satu. Kalau beli Progo pasti dapat kereta ekonomi new generation yang seperti ini, yang stainless steel. Jadi nggak usah khawatir lagi bakal dapat kereta yang duduknya 32 berhadapan seperti dulu teman-teman. Nah kalau pas posisi keadaan jalan kayak gini, ini pintunya terkunci, jadi tombolnya harusnya menyala, tapi mati teman-teman kalau jalan. Kalau berhenti nyala, bisa dipencet. Kalau jalan ini dipencet nggak bisa, kayak mati. Mengunci si pintunya ini biar aman, jadi nggak bisa dibuka ketika keretanya berjalan. Tapi kalau pas berhenti, coba diamati aja, pasti lampunya nyala hijau. Nah itu kalau dipencet pasti pintunya kebuka. Jadi kalau pas jalan tapi lampunya nyala, jangan dipencet, nanti bisa kebuka pintunya. Jadi biasanya sih harusnya lampunya mati ya, karena untuk safety. Nah lampunya nyala kan, ini baru bisa dipencet dan kebuka. Tapi biar kebuka sendiri aja. Tit. Alhamdulillah tiba di stasiun Lempuyangan. Makasih mas. Perjalanan kereta api Progo akhirnya tiba di tujuan akhir di stasiun Lempuyangan Jogja jam 10:37 teman-teman. Terlambat dari jadwal, harusnya jam 7:05 ya. Berarti kita terlambat sekitar 3 jam 32 menit. Ada yang yel-yel. Pada habis nonton Tipnas kemarin. Dan dengan tibanya saya di stasiun Lempuyangan Jogja, berakhir sudah video perjalanan panjang dari Jakarta menuju ke Yogyakarta naik kereta api Progo yang harusnya cuma 8 jam bisa sampai hampir 12 jam teman-teman. Gimana bang? Luar biasa ya, 12 jam. Gak menyangka bakalan setelah ini. Harusnya jam 11 malam berangkat, jam 1 baru berangkat dari Pasar Senen, ketahan lagi Jatinegara, Jam 3 baru berangkat, dan jam 11:37 tiba di Yogyakarta dengan selamat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan menjadi referensi perjalanan naik kereta api Progo. Saya pamit, sepertinya udah ngantuk banget nih, kurang tidur.
Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.